Apa ciri orang Melayu? Jaga adab ketika bertamu. Apa tanda orang berilmu? Bertanya dan belajar tiada jemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sazali dengan NIM 19038420210. Saya adalah mahasiswa aktif Pendidikan Matematika angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait dengan mata kuliah pengantar statistika, yaitu dalam bentuk 3 contoh soal dan juga pembahasan, yaitu mengenai materi peubah acak kontinu dengan dosen pengampu Ibu Reski Ramadona, SPD MPD. Nah, teman-teman semua sudah pada tahu tidak apa sih itu peubah acak kontinu dan bagaimana bentuk contoh soalnya? Oleh sebab itu, simak video penjelasan berikut ini. Sebelum kita masuk ke contoh soal, maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami ketika kita membahas mengenai peubah acak kontinu, yaitu yang pertama terkait fungsi densitas. Adapun beberapa sifat atau ketentuan yang terdapat pada fungsi densitas adalah yang pertama, integral min tak hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan 1. Kemudian yang kedua, peluang untuk nilai x lebih besar daripada a dan x lebih kecil daripada b sama dengan integral a sampai b fx dx. Kemudian yang kedua terkait materi distribusi kumulatif atau fx, yaitu yang a, fx sama dengan peluang untuk nilai x lebih besar atau sama dengan x sama dengan integral min tak hingga sampai x ft dt. Kemudian yang b, peluang untuk nilai x lebih besar daripada a, x lebih kecil daripada b sama dengan fb dikurang fa. Nah, kita akan menggunakan beberapa sifat ini untuk menyelesaikan soal terkait peubah acak kontinu yang akan dijelaskan berikut ini. Baik, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita lihat pada contoh soal yang pertama. Diketahui fx sama dengan kx kuadrat untuk nilai x lebih besar daripada 0 dan x lebih kecil daripada 2 dan 0 untuk x lainnya. Maka kita diminta untuk menentukan a, nilai k agar fx merupakan fungsi densitas dari peubah acak x, dan yang b, hitunglah peluang untuk nilai x lebih besar daripada 1 dan x lebih kecil daripada 2. Nah, untuk soal yang pertama ini terkait dengan materi fungsi densitas. Oleh sebab itu kita akan menggunakan dua sifat ataupun dua syarat yang telah saya jelaskan sebelumnya. Baiklah, langsung saja kita jawab. Nah, kita jawab yang A. Nah, untuk yang A ini kita gunakan sifat daripada fungsi densitas yang pertama. Nah, berdasarkan sifat 1 fungsi densitas, yaitu integral min tak hingga sampai dengan tak hingga fx dx sama dengan 1. Maka kita gunakan sifat ini untuk menyelesaikan yang pertama ini. Oke, lanjut. Kita lihat di sini integral 0 sampai 2 kx kuadrat dx sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini untuk nilainya dikatakan x-nya itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 2, maka kita masukkan untuk di sini batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2. Nah, untuk fungsi fx-nya kita langsung gantikan dengan kx kuadrat dx sama dengan 1, maka kita dapatkan integral 0 sampai 2 kx kuadrat dx sama dengan 1. Nah, kemudian kita lihat di sini ada nilai k atau konstanta, sehingga nilai k ini dapat kita keluarkan dari integral untuk mempermudahkan perhitungan kita. Maka kita dapatkan k integral 0 sampai 2x kuadrat dx sama dengan 1. Nah, berikutnya untuk x kuadrat ini langsung saja kita integralkan ya, sehingga kita dapatkan k. Nah, integral x kuadrat itu adalah 1/3x pangkat 3. Ingat ya, untuk integral daripada x kuadrat itu adalah 1/3x pangkat 3 dengan batas atasnya adalah 2, batas bawahnya adalah 0. Nah, kemudian kita lihat langsung di sini untuk nilai x-nya kita substitusikan. Yang pertama untuk 2 dan yang kedua adalah untuk 0, kemudian nanti kita kurangkan sehingga kita dapat di sini ini sama dengan 1.
K 1/3. Nah ini X-nya kita gantikan langsung untuk 2 pangkat 3 dikurang 1/3 untuk 0 pangkat 3 sama dengan 1. Oke. Kemudian kita lanjutkan saja. Kita dapatkan di sini 2 pangkat 3 adalah 8, sehingga 8 dikali 1/3 adalah 8/3, dikurangi 0 pangkat 3 adalah 0, dikali 1/3, maka kita dapatkan 0, maka K 8/3 dikurang 0 itu sama dengan 1. Nah, sekarang di sini kita tadi diminta untuk menentukan nilai K, maka nilai K itu sama dengan 8/3 dikurang 0 adalah 8/3, maka K dikali 8/3 sama dengan 1, maka untuk menentukan nilai K-nya, K sama dengan 1/8/3. Atau untuk nilai K-nya kita dapatkan sama dengan 3/8. Nah inilah nilai K-nya 3/8. Nanti kalau seakannya nilai K ini kita masukkan ke fungsi ini, Kx kuadrat, maka nilai K merupakan fungsi densitas dari peubah acak. Maka fungsi ini merupakan fungsi densitas. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu pertanyaan yang B. Yang B kita diminta untuk menghitung peluang dengan nilai X-nya lebih besar daripada 1 dan X-nya lebih kecil daripada 2. Nah, untuk yang B ini kita gunakan sifat atau syarat yang kedua, yaitu peluang dengan nilai X-nya lebih besar daripada A, X lebih kecil daripada B, sama dengan integral batas atas A, batas bawah A, batas atas B, fx dx, atau integral A sampai B fx dx. Maka kita gunakan sifat ini untuk menyelesaikan pertanyaan yang B ini. Oke, kita lanjut saja. Sebelumnya kita ketahui nilai K yang kita dapatkan tadi adalah 3/8 di pertanyaan yang A tadi. Kemudian fungsinya kita ketahui integral A sampai B Kx kuadrat dx. Nah ini merupakan fungsi yang diketahui dari soal. Maka kita lanjutkan, kita masukkan ke integral kita, integral batas bawah 1, batas atas 2. Nah ini kita lihat dari soalnya ya, X-nya lebih besar daripada 1, X lebih kecil daripada 2. Kemudian kita masukkan K-nya adalah 3/8, maka kita gantikan 3/8 X kuadrat dx. Oke, nah kemudian kita lanjut di sini 3/8 merupakan suatu konstanta, sehingga nilai K ini dapat kita keluarkan dari integral untuk mempermudahkan perhitungan kita. Maka 3/8 integral 1 sampai 2 X kuadrat dx. Oke. Nah, berikutnya kita lihat di sini X kuadrat langsung kita integralkan saja. Maka sama dengan 3/8. Nah, integral daripada X kuadrat adalah 1/3 X pangkat 3 dengan batas atasnya 2 dan batas bawahnya adalah 1. Nah, kemudian ini sama dengan 3/8. Kita substitusikan langsung, untuk X-nya adalah 2 dan X-nya sama dengan 1. Nanti kita kurangi, maka kita dapatkan 1/3 2 pangkat 3 dikurangi dengan 1/3 1 pangkat 3. Oke, ini sama dengan 3/8. 2 pangkat 3 adalah 8, maka 8 dikali 1/3 adalah 8/3, dikurangi 1 pangkat 3 adalah 1, 1 dikali 1/3 adalah 1/3. Maka kita dapatkan sama dengan 3/8. Nah, 8/3 dikurangi 1/3 adalah 7/3. Maka 3/8 dikali 7/3 akan kita dapatkan sama dengan 7/8. Maka peluang untuk nilai X-nya lebih besar daripada 1, lebih kecil daripada 2 adalah 7/8. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah peubah acak kontinu X yang mengambil nilai antara X sama dengan 2 dan X sama dengan 4 mempunyai fungsi kepekatan peluang Fx sama dengan X ditambah 1/8. Jadi ini merupakan fungsinya. Maka kita diminta untuk menentukan A. Perlihatkan bahwa peluang X lebih besar daripada 2 dan X lebih kecil daripada 4 itu sama dengan 1. Kemudian yang B, hitunglah peluang untuk nilai X lebih kecil daripada 3,5. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya pada fungsi kepekatan peluang, suatu peubah acak kontinu X dapat kita katakan memiliki fungsi kepekatan peluang
apabila nilai di bawah kurva atau di atas sumbu X itu sama dengan 1. Jadi di sini kita diminta untuk membuktikan untuk fungsi fx sama dengan x tambah 1/8 ini apakah fungsi kepekatan peluang atau tidak gitu ya. Nah, langsung saja kita jawab. Yang A. Nah, kita lihat di sini fungsinya fx sama dengan x ditambah 1/8. Nah, kalau kita lihat fungsinya x ditambah 1/8 ini merupakan fungsi linier, sehingga nanti dia akan membentuk suatu garis lurus ya. Nah, langsung saja kita lanjut. X sama dengan 2. Nah, jadi kita ketahui dari soal di sini dikatakan X lebih besar daripada 2, maka untuk yang pertama kita dapat X-nya sama dengan 2. Kita substitusikan ke persamaan Fx, maka F sama dengan F untuk yang pertama F2 sama dengan 2 ditambah 1/8, jadi X-nya kita gantikan dengan 2 untuk yang pertama, 2 tambah 1/8, maka kita dapatkan sama dengan 3/8. Kemudian untuk yang kedua, X sama dengan 4, ini ya, untuk X-nya sama dengan 4, maka F4 sama dengan 4 ditambah 1/8, sama dengan 4 tambah 1, 5, maka kita dapatkan 5/8. Nah, berikutnya kita buat kurva dari nilai X yang telah kita dapatkan dan juga fx-nya. Oke, di sini kita lihat bentuk kurvanya. Yang pertama untuk nilai X-nya 2 dan juga yang kedua untuk nilainya 4. Kemudian kalau untuk nilai X-nya 2 kita dapatkan fx-nya adalah 3/8. Kemudian untuk X-nya 4 kita dapatkan 5/8. Nah, jadi nanti kita akan gunakan kurva ini untuk menentukan atau membuktikan apa yang ditanya di soal yang A ini. Nah, untuk sampai sini dapat dipahami ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini kurva yang telah kita bentuk tadi. Nah, sekarang kita ketahui bahwasannya bentuk kurva yang kita hasilkan ini adalah bentuk trapesium. Maka kita dapat menentukan atau kita dapat membuktikan bahwasanya untuk peluang dengan nilai X lebih besar daripada 2 dan X lebih kecil daripada 4, di bawah kurvanya dan di atas sumbu X ini harus sama dengan 1. Nah, ini sama dengan luas daripada trapesium. Maka kita gunakan rumus luas trapesium. Luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar dikali tinggi per 2. Nah, ini sama dengan, nah kita ketahui untuk jumlah sisi sejajarnya yang mana? Nah, jumlah sisi sejajarnya adalah untuk nilai X-nya adalah 2 dan nilai X-nya sama dengan 4. Maka di sini kita dapatkan F2 ditambah F4 dikali tinggi. Nah, tinggi merupakan jarak dari X2 ke X4, yaitu 2/2. Oke. Nah, kita lanjut di sini sehingga kita dapatkan peluang untuk nilai X-nya lebih besar daripada 2, X lebih kecil daripada 4 sama dengan, nah untuk nilai F-nya 2 kita dapatkan tadi 3/8, oke, ditambah untuk F4-nya kita dapat 5/8, 5/8 dikali 2/2. Nah, ini kita selesaikan teman-teman ya. 3/8 ditambah 5/8 adalah 8/8 dikali 2/2, maka 2 dan 2 ini dapat kita selesaikan, maka 8/8 itu sama dengan 1. Maka ini terbukti bahwasanya fungsi yang fx sama dengan x tambah 1/8 dengan nilai di bawah kurvanya sama dengan 1 merupakan fungsi kepekatan peluang. Oke, kita lanjut yang B. Yang B kita diminta untuk menentukan nilai peluang X lebih kecil daripada 3,5. Oke, maka kita dapatkan X sama dengan 3,5. Nah, di sini kita lihat X 3,5 dari fungsi tadi fx sama dengan X ditambah 1/8. Kita langsung gantikan X-nya di sini 3,5 ditambah 1/8, maka kita dapatkan sama dengan 4,5/8. Oke? Kita lanjut, peluang untuk nilai X lebih kecil daripada 3,5 sama dengan 3/8. Nah, mengapa di sini kita menggunakan 3/8?
Nah, jadi kita lihat di sini bahwasanya untuk nilai 3,5 ini kira-kira di tengah sini ya. Nah, di tengah sini teman-teman, lihat di kurva. Kemudian kita ketahui bahwasanya dikatakan peluangnya X lebih kecil daripada 3,5. Kalau seakannya posisi X-nya itu 3,5 di sini, maka untuk peluang X lebih kecil daripada 3,5 artinya nilainya di sebelah kiri 3,5. Oke, di sini kita mulai dari 2. Nah, karena kita mulai dari 2, kita dapatkan tadi 3/8 untuk Fx-nya, maka kita gunakanlah di sini 3/8. Ditambah, kemudian kita dapatkan untuk F 3,5-nya adalah 4,5/8 dikali 1,5. Nah, 1,5 ini merupakan jarak dari 2 ke 3,5. Atau dapat kita katakan 3,5 dikurang 2, kita dapatkan 1,5/2. Nah, ini sama dengan, nah kalau kita selesaikan 3/8 ditambah 4,5/8 adalah 7,5/8 dikali 1,5 dibagi 2, hasilnya sama dengan 0,70. Sehingga peluang X lebih kecil daripada 3,5 adalah 0,70. Baik, langsung saja kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal ketiga. Diketahui Fx sama dengan X pangkat 2/3 untuk nilai X-nya lebih besar daripada -1 dan X-nya lebih kecil daripada 2 dan 0 untuk lainnya. Kemudian kita diminta untuk mencari nilai Fx. Fx ini merupakan distribusi kumulatif untuk perubahan acak kontinu, ditandai dengan nilai F besar di sini. Dari fungsi padat tersebut, kemudian hitunglah peluang untuk nilai X-nya lebih besar daripada 0 dan X-nya lebih kecil atau sama dengan 1. Baik, langsung saja kita jawab. Nah, kita menggunakan ketentuan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya Fx sama dengan peluang untuk nilai X lebih besar atau sama dengan X, sama dengan integral min tak hingga sampai X Ft dt. Maka kita gunakan ketentuan ini untuk mencari nilai Fx-nya. Baik, kita lanjut. Nah, untuk nilai X-nya lebih besar daripada -1 dan X-nya lebih kecil daripada 2, maka Fx-nya sama dengan integral -1 sampai X Ft dt. Nah, sekarang kita lihat di sini diketahui dari soal kita adalah di sini -1, maka untuk min tak hingganya langsung saja kita gantikan dengan -1 sampai X Ft dt. Oke, sama dengan integral -1 sampai X. Nah, karena Ft kita diketahui dari soal adalah X kuadrat per 3, maka kita masukkan di sini untuk Ft-nya adalah X kuadrat per 3. Karena di sini diminta adalah nilai T, maka kita gantikan X-nya dengan T. Maka kita dapatkan T kuadrat per 3. Nah, tujuan untuk menggantikan itu sebenarnya supaya kita tidak bingung dengan nilai batas atas X ini. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat di sini kita bisa mengeluarkan nilai 1/3 dari integral untuk mempermudah perhitungan kita. Sehingga kita dapatkan sama dengan 1/3 integral -1 sampai X T kuadrat dt. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kemudian kita lanjut sama dengan 1/3. Nah, nilai T kuadrat ini bisa kita integralkan langsung ya. Maka kita dapatkan 1/3 X T pangkat 3. Nah, 1/3 T pangkat 3 ini adalah integral dari T kuadrat. Dengan batas atas X, batas bawah -1. Sama dengan 1/3 dikali 1/3, kita dapatkan 1/9 T pangkat 3. Dengan batas atas tetap X, batas bawahnya adalah -1. Nah, berikutnya kita lihat di sini untuk nilai T-nya langsung kita substitusikan yang pertama X, kemudian kita kurangi dengan untuk nilai T -1. Maka kita dapatkan 1/9 X pangkat 3 adalah X pangkat 3 dikali 1/9, maka kita dapatkan X pangkat 3/9 dikurangi dengan T pangkat 3 untuk nilai T-nya -1 pangkat 3 adalah -1 dikali 1/9, maka kita dapatkan -1/9 sama dengan, nah ini karena penyebutnya sudah sama-sama 9, maka bisa kita selesaikan
negatif ketemu negatif positif, maka kita dapatkan X pangkat 3 ditambah 1 per 9. Maka ini merupakan bentuk fungsi f(x) kita dapatkan untuk nilai X lebih besar daripada min 1 dan X-nya lebih kecil daripada 2. Oleh sebab itu, maka kita dapatkanlah nilai f(x)-nya itu sama dengan yang pertama 0 untuk X lebih kecil atau sama dengan min 1. Yang kedua, X pangkat 3 ditambah 1 per 9 untuk nilai X-nya lebih besar atau sama dengan min 1 dan X-nya lebih kecil daripada 2. Nah, ini bentuk fungsi yang kita dapatkan tadi. Dan yang ketiga adalah 1 untuk nilai X-nya lebih besar daripada 2. Nah, inilah bentuk fungsi kumulatif atau distribusi kumulatif perubahan acak kontinu dari fungsi padat yang telah diberikan sebelumnya. Baik, langsung saja kita lanjut. Yang kedua, kita diminta untuk menghitung nilai peluang X-nya lebih besar daripada 0 dan X-nya lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, berdasarkan ketentuan yang kedua, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya peluang untuk nilai X lebih besar daripada A dan X-nya lebih kecil daripada B, maka ini dapat kita cari sama dengan FB dikurang FA, di mana kalau dari soal kita 1 adalah B dan 0 adalah A. Maka langsung saja kita substitusikan untuk nilai F1 atau FB-nya, karena kita diketahui di sini untuk nilai B-nya adalah 1, maka pertama kita dapatkan F1 sama dengan, untuk nilai pertama 1 kita substitusikan ke fungsi yang kita dapatkan sebelumnya, maka kita dapatkan 1 pangkat 3 ditambah 1 per 9 sama dengan 2 per 9. Kemudian yang kedua adalah nilai FA. Karena A kita adalah 0, maka kita masukkan F0 sama dengan X pangkat 3 kita ganti dengan 0, maka kita dapatkan 0 pangkat 3 ditambah 1 per 9 sama dengan 1 per 9. Nah, setelah kita mendapatkan nilai untuk FB-nya yaitu 2 per 9 dan FA-nya yang merupakan 0 kita dapat 1 per 9, maka langsung saja kita dapat peluang untuk nilai X-nya lebih besar daripada 0 dan X-nya lebih kecil atau sama dengan 1 sama dengan FB-nya kita dapatkan 2 per 9, maka 2 per 9 sebelum itu F1 dikurang F0, FB-nya atau F1-nya kita dapatkan 2 per 9 dikurangi F0-nya adalah 1 per 9. 1 per 9. Maka kita dapatkan sama dengan 2 per 9 dikurang 1 per 9 sama dengan 1 per 9. Maka peluang untuk nilai X lebih besar daripada 0 dan X-nya lebih kecil atau sama dengan 1 pada fungsi distribusi kumulatif perubahan acak kontinu ini adalah 1 per 9. Demikianlah 3 contoh soal perubahan acak kontinu. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.